Halo, apa kabar? Saya Albi Pratama, selamat datang di CNN Indonesia Drive, tempat berita terbaru seputar dunia otomotif, mulai dari roda 4, roda 2, teknologi mutakhir, sampai dengan hal yang lagi panas banget diperbincangkan sama Anda, si paling otomotif. Nah, CNN Indonesia Drive kali ini lagi ada di tempat dan suasana yang berbeda. Saya mau unjukin kepada Anda, udah banyak banget hamparan mobil-mobil modifikasi di tempat saya berada saat ini, dan kita lagi ada di International Automodified 2025 di Ancol, Jakarta Utara. Kira-kira ada keseruan apa aja di sini? So, start your engine and let's drive. Sekarang kita udah ada di dalam Ecovention Ancol, Jakarta Utara, tempat diselenggarakannya International Automodified 2025 ataupun IAM. Begitu masuk, langsung disambut sama American Muscle dari Amerika Serikat, apalagi kalau bukan Mustang. Nah, di sini nggak cuma mobil-mobil dari Amerika Serikat aja yang bisa kita lihat, tetapi juga banyak banget brand-brand dari Jepang, terus juga dari Eropa yang hadir di sini. Tapi ini bukan pameran biasa, ini pameran modifikasi yang pertama kali diinisiasi di tahun 2024 lalu di Amerika Serikat. Lalu kemudian karena kesuksesannya dilanjutkan di berbagai dunia yang memang memiliki seni ataupun kebiasaan untuk melakukan modifikasi. Salah satunya Indonesia. Nah, di belakang saya ini udah dilihat, ini spot JDM ya kelihatannya, karena mulai dari sebelah sana itu ada Honda Estilo, Civic Estilo yang udah dimodifikasi. Bagian kapasinya dibuka supaya kita bisa lihat bagian engine-nya. Nah, di sebelahnya ini ada Honda NSX, salah satu mobil sport legendaris dari Jepang. Dari desainnya, ini bikin Honda NSX ini pernah dibilang sebagai Ferrari-nya Jepang. Karena pada saat mobil ini dikeluarkan, itu Ferrari juga punya mobil yang mirip-mirip kayak gini, warna merah, lampunya juga pop-up. Nah, Honda NSX ini dibekali mesin 3000 cc V6 naturally aspirated alias tanpa turbo. Dan di tahun 2025 ini, mobil yang diluncurkan sekitar tahun 90-an ini masih kelihatan, masih kelihatan fresh, seger, dan nggak kalah lah sama mobil-mobil supercar keluaran dari Eropa. Nah, bergeser ke sebelahnya, kalau misalnya kalian suka banget main Gran Turismo ataupun Need for Speed di PlayStation dulu, tentu udah nggak asing nih sama mobil yang satu ini. Dan bahkan populer di film Fast and the Furious, khususnya di Too Fast Too Furious, dipakai sama karakter utamanya Brian O'Connor. Nah, tapi kalau itu kan versi Lancer Evo 8, sedangkan ini adalah Lancer Evo 9. Lihatin, warna kuningnya itu sampai masuk ke dalam ruang mesin, cover engine-nya, terus juga bagian dalamnya ini identik banget sama warna kuning. Nah, mobil ini jadi salah satu mobil JDM yang paling laris di Amerika Serikat, bahkan ngalahin pasar Jepangnya sendiri. Mobil ini juga dipakai di Fast and the Furious Tokyo Drift buat dipakai ngedrift. Keren banget ya. Kalau tadi kita udah lihat mobil-mobil modifikasi ala JDM alias Japan Domestic Market. Nah, sekarang ini bagian EUDM alias European Domestic Market. Di sebelah saya udah ada BMW M4 terbaru. Bisa dilihat ini udah dimodifikasi dengan menggunakan white body kit. Terus juga hoods-nya atau kapasinya ini udah pakai karbon dan ada akriliknya. Jadi transparan, bisa kelihatan cover engine-nya dari luar sini. Nah, mobil ini basisnya sendiri punya mesin 3000 cc, 6 silinder, twin turbo, dan punya horsepower sekitar 500-an horsepower, itu versi standarnya. Nah, tapi kalau ini sendiri, ada datanya nggak ya? Nggak ketulis. Jadi part modifikasi bagian engine-nya belum diketahui apakah ada peningkatan atau enggak. Terus juga ada modifikasi di bagian velg, terus juga di bagian spoiler. Dan kalau misalnya saya perhatiin di sini tuh banyak banget ornamen-ornamen karbon ya, mulai dari hood-nya sendiri atau kap mesin, terus juga di samping sini di bagian spion, di bagian side skirt-nya juga ada nih bumper sebelah kiri. Bagian atapnya sepertinya karbon juga kelihatan, dan bagian spoilernya. Jadi fully of carbon gitu mobil ini. Kelihatan lebih sporty dan tentunya enteng ya, karena bisa menciptakan weight loss yang lebih besar. Nah, di sebelah saya ini udah ada Mercedes-Benz C300 yang udah dimodifikasi. Dia udah pakai white body ya. Ada fender fendernya sebelah di atas bannya, jadi kelihatan lebih lebar gitu. Velgnya udah ganti, udah pakai spoiler model ducktail juga di sini berbahan karbon. Dan warnanya sih yang paling disuka ya. Ini warna apa ya? Mungkin kayak agak coklat kopi susu gitu ya, atau broken white gitu kali ya. Terus juga kalau misalnya kita lihat bagian sampingnya deh, lihat ke sebelah sini nih. Ini ceper banget. Lihatin.
ceper banget nih. Berapa nih? Tuh 2 jari aja nggak masuk nih. Jadi kalau 1 jari itu baru masuk, nih ceper banget. Tapi pasti mobil ini udah punya air suspension ya, jadi bisa dinaik turunin suspensinya supaya kalau misalnya lewatin polisi tidur atau jalan rusak, setidaknya nggak bakal ngerusak bagian bawah daripada bumper-bumper ataupun part modifikasinya. Dan ini termasuk salah satu yang apa ya, mobil Eropa tapi gayanya agak ke JDM-JDM-an. Nah, kita lihat lagi di sebelah situ masih ada keseruan International Automodified 2025 ataupun IAM yang diselenggarakan di Ancol ini nggak cuma berakhir di modifikasi roda 4 aja. Karena di IAM sendiri ada yang namanya Indonesian Two-Stroke Tuner, di mana modifikasi bagi motor-motor khusus 2 tak. Nih, saya mau perlihatkan dulu kepada Anda semua. Mungkin Anda yang pecinta 2 tak jauh lebih ngerti ya. Ini di depan saya ada motor Kawasaki Ninja RR yang jadi salah satu motor sport yang banyak dimiliki pada tahun mungkin sekitar 2003-an sampai 2008-an lah, sebelum akhirnya Ninja 250cc yang 4 tak itu hadir dan menjadi idola baru bagi para pecinta motorsport yang ada di Indonesia. Di sini juga ada Vespa, terus juga ada motor-motor bebeknya juga ada, seperti misalnya di sini ada Honda Dash Nova, cikal bakal Honda Sonic 4 tak. Nah, sebelum Honda Sonic 4 tak, dia hadir terlebih dahulu dengan versi 2 taknya dalam versi Dash Nova ini. Ini salah satu motor bebek yang langka juga di Indonesia. Dia diproduksinya kalau nggak salah itu di Thailand, dan unitnya benar-benar sangat limited banget di Indonesia. Bahkan nih kalau misalnya saya bisa prediksi harga jualnya mungkin bisa tinggi banget ini, bisa di atas, mungkin di atas 50 juta ya nggak sih? Ada yang pernah mencoba ngecek harga aslinya berapa gitu? Nah, di sana masih banyak beberapa motor-motor 2 tak juga yang dipamerin. Seperti misalnya ini Honda NSR 150 SP Sport Production. Ini yang versi 150 cc. Bodinya memang sedikit lebih ramping dibandingkan 250 cc-nya dan udah pakai velg single sided arm. Honda menyebutnya dengan nama Pro Arm. Jadi dia cuman dipegang oleh satu lengan ayun aja. Kita bergerak lagi ke arah sini. Nah, selain Ninja RR ataupun Ninja R yang paling banyak di sini bisa dilihat, juga ada motor legendaris nih. Ini motor sport dari Honda, kakaknya dari Honda NSR 150 SP yang ada di sana, yaitu NSR 250. Di sebelahnya juga ada NSR 250 yang warnanya berbeda. Tuh, keren banget. Jadi sebelum era motor-motor 4 tak dengan mesin 2 silinder ataupun 4 silinder dari Honda, mereka duluan nih yang berjaya. Salah satunya ada yang versi Sport Production ataupun SP yang tergabung dalam generasi MC21 yang diproduksi tahun sekitar tahun 90-an kalau nggak salah. Dan ini keren banget sih. Bahkan motor ini tuh udah nggak diproduksi lagi, tapi peminatnya masih banyak banget dan harga jualnya mungkin bisa sampai ratusan juta rupiah. Coba mungkin ada yang pernah tanya-nanya di beberapa lapak misal sosial media ataupun hal lainnya, berapa sih kira-kira harga motor dari NSR 250 yang masih fresh banget ini. Nah, terus juga di sini liatin banyak juga ada F1 ZR. Nah, kalau misalnya Anda semua penggemar motor 2 tak yang hidup ataupun sudah tumbuh di era tahun 2000-an atau 90-an akhir mungkin udah nggak asing ya sama motor bebek yang satu ini. Ini motor yang jadi idaman remaja pada kala itu karena punya tampilan yang futuristik di zamannya dan juga cukup light, enteng. Diajak buat power, keluarin powernya, ini benar-benar asik kayak gitu ya. Nah, masih ada sejumlah informasi menarik lainnya dari IAM 2025. Tetaplah di CNN Indonesia Drive. Data Gaikindo menyebut penjualan wholesale mobil baru sepanjang 2024 hanya 865.723 unit atau turun 14% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, penjualan mobil bekas sepanjang tahun 2024 justru tembus 1,8 juta unit. Di saat kondisi tersebut, bursa otomotif tempat penjualan mobil bekas tentu jadi solusi pemilihan kendaraan dengan harga yang lebih terjangkau.
Seperti bursa otomotif Buana di kawasan PIK 2 yang dibuka dengan konsep one-stop shopping, dengan menyediakan showroom, bengkel, dan berbagai fasilitas pendukung lainnya. Otomatis harganya nggak akan gara-gara ini di PIK harganya mahal. Malah beberapa saya cek ya harganya lebih kompetitif daripada di luar gitu, walaupun itu di PIK ya. Jadi itu yang saya bilang dari sisi customer, selain keuntungan hadiah-hadiah baik langsung dan undian, juga ada kenyamanan hati dari sisi kualitas kendaraan dan juga kompetitif harga. Sementara itu, Asosiasi Mobil Bekas Indonesia atau AMBI menilai di tengah daya beli masyarakat yang menurun dan juga menurunnya angka penjualan mobil baru, justru membuat masyarakat akhirnya mengalihkan rencana pembelian kendaraan kepada unit bekas. AMBI juga menambahkan ada sejumlah tips yang bisa diikuti konsumen dalam membeli kendaraan bekas. Memilih mobil itu pasti satu, sesuai kebutuhan, budgeting Pak. Kedua, fisik mobilnya. Belilah showroom-showroom yang punya nama, yang punya listing yang baik sehingga akan mutu lebih terjaga. Harga juga tidak sembarangan. Itu nasihat saya buat konsumen ya. Di tengah kenaikan harga mobil baru dan terbatasnya daya beli masyarakat saat ini, pasar mobil bekas diprediksi akan terus tumbuh. Bursa kendaraan bekas di kawasan seperti bursa otomotif Buana di PIK 2 ini diharapkan bisa menambah opsi konsumen dengan menawarkan banyak pilihan mulai dari jenis, tipe, tahun produksi, sampai dengan harga yang lebih variatif sesuai dengan kebutuhan maupun budget yang dimiliki oleh calon pelanggan. Albi Pratama, Baramaestro, Tangerang, Banten. Dunia otomotif kehadiran dua rilisan motor terbaru dengan dua karakter yang berbeda. Yang pertama ada Polytron yang menghadirkan motor listrik yang diperuntukkan untuk kaum hawa. Yang kedua ada brand otomotif asal Jepang yaitu Honda yang memperkenalkan motor besar bergaya tourer terbarunya yaitu New NT 1100 yang bisa diajak buat perjalanan jarak jauh. Kayaknya cocok buat di Indonesia. Berikut liputannya untuk Anda. Polytron resmi memperkenalkan sepeda motor elektrik terbarunya Fox 200 yang hadir dengan desain ringkas dan fitur yang ramah untuk harian. Motor ini menargetkan segmen yang selama ini belum banyak digarap produsen, yakni perempuan. Fox 200 ini ditenagai mesin listrik 1500 watt dengan torsi 153 Nm serta mampu melaju hingga 70 km per jam. Fox 200 dibekali baterai yang bisa diajak jalan hingga 85 km dalam sekali isi penuh. Untuk pengisian dayanya, baterai Fox 200 cuma butuh waktu 4-5 jam. Hadirnya Fox 200 turut dilandasi oleh stereotip klasik perempuan saat naik motor, yakni sen kanan, namun malah belok kiri. Menjawab permasalahan tersebut, Fox 200 punya fitur andalan, yakni Fox Alert. Teknologi ini merupakan asisten pintar yang bekerja layaknya kopilot pribadi. Ketika lampu sen yang dinyalakan tidak sesuai dengan arah belok yang diambil, sensor akan membaca perbedaan tersebut dan memunculkan alarm peringatan agar pengendara segera memperbaiki arah saat berbelok. Begitu juga jika sen dibiarkan menyala dan lupa dimatikan selama 5 detik. Fox Alert akan mengeluarkan alarm untuk mengingatkan pengendara mematikannya. Fitur Fox Alert itu yang jadi jagoan kita untuk memang bisa membantu para ibu-ibu dan juga mencegah resiko kecelakaan di jalan, baik itu untuk pengendaranya maupun yang di sekitarnya. Karena kan bahaya itu tidak hanya untuk pengendaranya aja, kalau kita yang di belakangnya atau di depannya pusing juga bahaya gitu. Jadi mudah-mudahan itu bisa digunakan dan bisa segera diterapkan lah untuk terutama yang suka salah sen. Tidak hanya Fox Alert, motor ini juga dibekali dengan cruise control. Pengemudi cukup menekan tombol saat kecepatan minimal 5 km per jam dan motor bisa melaju stabil tanpa tarik gas terus-menerus. Adapun fitur reverse gear yang memudahkan ketika hendak mundur di jalan menanjak atau kontur tidak rata. Dengan luas bagasi 13 liter, motor ini akan membuat emak-emak mudah dalam membawa berbagai belanjaan. Menyoal harga, pabrikan dalam negeri ini membanderol Fox 200 dengan harga normal 18,5 juta rupiah untuk opsi pembelian sewa baterai.
Namun Polytron memberikan subsidi sebesar 7 juta rupiah menjadi 11,5 juta rupiah on the road Jakarta dengan biaya langganan baterai Rp125.000 per bulan. Sementara itu, pabrikan Jepang Honda memperkenalkan moge petualang baru New NT 1100 pada ajang Big Motor Sale 2025 di Thailand. Meski memiliki wajahnya mirip Honda PCX 160 terbaru, tapi New NT 1100 merupakan motor sport touring kelas berat. Melansir Grid Biker, New NT 1100 hadir untuk memenuhi kebutuhan pengendara yang menginginkan kombinasi antara kenyamanan touring jarak jauh dengan performa mesin bakar. Dibekali mesin 1084 cc, motor ini menjanjikan tenaga melimpah di berbagai kondisi jalan. Tak hanya itu, Honda juga menyematkan transmisi dual clutch, yang artinya motor ini bisa dioperasikan secara otomatis layaknya motor matic, maupun dioperasikan secara manual menggunakan tombol up-down yang ada di stang. Dari sisi teknologi, Honda membekali motor ini dengan head unit layar sentuh 6,5 inci yang sepenuhnya kompatibel dengan smartphone. Fitur ini memungkinkan pengendara bisa tetap terhubung baik untuk navigasi maupun hiburan tanpa mengganggu fokus di jalan. Desain fairing juga mendapatkan sentuhan baru yang diklaim mampu mengurangi hambatan angin. Windshield atau kaca depan bisa diatur ketinggiannya, membuat perjalanan jauh semakin nyaman. Untuk harga, Honda mematok bandrol 525.000 baht atau sekitar 263 juta rupiah. Dengan spesifikasi dan fitur yang dibawa, New NT 1100 bakal menjadi pesaing serius bagi sport touring sekelasnya. Mobil kecil, imut dan juga mungil kayak Daihatsu Ceria yang satu ini ternyata menarik juga ya kalau dimodifikasi dengan rapi dan juga punya nilai seni. Sama sih kayak informasi satu ini yang bakalan Anda tonton di CNN Indonesia Drive. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Nggak cuma Indonesia yang pemerintahnya motong anggaran demi penghematan. Negara Argentina ternyata juga sama. Tapi justru pemotongan anggaran ini berdampak kepada sektor kesehatan masyarakatnya. Kisah pilu ini akhirnya dimanfaatkan oleh ribuan bikers dari negara Amerika Latin tersebut untuk memberikan harapan dan juga penghiburan, khususnya bagi anak-anak yang dirawat di rumah sakit. Nah, ada beragam cara unik yang dilakukan oleh para bikers ini, diantaranya adalah menggunakan kostum superhero dan juga menggunakan beberapa ornamen-ornamen yang berkaitan dengan karakter film. Ribuan pengendara motor mengenakan kostum superhero, karakter film, hingga putri dongeng melintasi pusat kota Buenos Aires, Argentina. Aksi unik ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh setiap bulan Agustus. Mereka memiliki satu tujuan, yaitu membawa keceriaan ke rumah sakit anak Garahan. Anak-anak yang dirawat, khususnya yang tinggal di rumah sakit itu, sedang menjalani rawat jalan, diperbolehkan keluar sejenak untuk menyambut kedatangan mereka. Kegembiraan jelas terpancar di wajah-wajah kecil itu saat menerima hadiah dari para pahlawan berkostum. Rumah sakit Garahan sendiri saat ini menghadapi krisis akibat pemotongan dana pemerintah sejak Presiden Javier Milei menjabat akhir 2023. Kondisinya menjadi simbol menurunnya layanan kesehatan publik di Argentina. Tidak hanya anak-anak yang merasakan keajaiban hari itu, para peserta juga mendapatkan kebahagiaan tersendiri karena bisa memberikan harapan dan cinta walau hanya dalam bentuk sederhana. Momen sederhana seperti ini bisa berdampak besar bagi anak-anak yang sedang menghadapi masa sulit. Meski krisis masih membayangi, aksi solidaritas seperti ini menunjukkan bahwa di tengah keterbatasan, harapan dan empati masih bisa mengalir tanpa batas. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Drive edisi kali ini di IAM 2025. Jangan lewatkan untuk terus menonton CNN Indonesia Drive setiap Sabtu pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Lengkapi juga konten-konten menarik lainnya dari CNN Indonesia Drive di kanal sosial media TikTok dan Instagram @CNN_Indonesia. Saya Albi Pratama, pamit undur diri. See you until the next ride.